belum hadir mungkin nanti bisa mencoba bergabung bersama kita. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sejahtera dan bahagia katanya ya. Oke, pada malam hari ini jumpa lagi bersama saya, Dr. Kapri Anjaya, bersama Paul Petty yang akan berbicara tentang entrepreneurial selling in post-pandemic, yaitu dengan topik UMKM bangkit, penjualan melejit. Hari ini adalah webinar series terakhir dalam rangka mengelola UMKM pasca pandemik, yaitu didukung oleh PT Jamkrindo, sebuah perusahaan asuransi yang bergerak untuk membantu memajukan UMKM di Indonesia. Oke, kerjasama PSSDM sudah berlangsung lama dengan Jamkrindo. Sedikit saya perkenalkan siapa itu PSSDM. Kami memiliki 4 para pendiri, tokoh-tokoh yang handal. Profesor Dr. Fahmi Idris yang akan mendapat gelar kehormatannya pada tanggal 8 April mendatang. Jadi kita akan berbahagia sekali ya, Prof. Fahmi mendapat gelarnya dari Universitas Negeri Padang. Profesor Dr. Mahmudin Yasin, Profesor Dr. Berjo Suyanto, dan almarhum Profesor Dr. Muklis Erludin. Beliau berempat adalah pendiri dari PSSDM. Kami semua adalah alumni dari Universitas Negeri Jakarta yang memiliki misi besar, yaitu mengaplikasikan ilmu dan mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Banyak sekali program-program kami, diantaranya kami mengadakan lembaga sertifikasi profesi, yang dimana kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bisa bergabung di LSP kami untuk marketing, humas, guru, dan kepala sekolah. Konsultan pengembangan manajemen pendidikan, kami juga adakan program tersebut. Juga ada program untuk konsultan manajemen UMKM. Kami membuka lembaga training dan coaching, serta penelitian dan penerbitan buku. Kami bekerja sama dengan para komunitas dan tempat-tempat pelatihan-pelatihan lain. Jadi kolaborasi kami bersama AIC, Komunitas Pendidik Indonesia, dan Kelas Kreatif dalam rangka belajar tentang digital tools atau interactive learning bersama AIC dan Kelas Kreatif. Ini adalah buku-buku yang telah diterbitkan oleh PSSDM. Di antaranya yang buku terakhir adalah kerjasama juga dengan AIC tentang kurikulum ngumpet. Pada hari ini, acara ini gratis atas dukungan PT Jamkrindo. Hanya mungkin kalau teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat, dapat menghubungi Mbak Eka dengan menggantikan biaya Rp50.000. Namun teman-teman yang ingin menuliskan apa yang didapat dari sesi hari ini, kemudian dibagikan melalui Facebook atau Instagram atau blognya masing-masing dengan menambahkan hashtag PSSDM, hashtag UMKM, hashtag Jamkrindo, hashtag Paul Petty, dan ada IG @PSSDM konsultan, maka Anda akan mendapatkan merchandise dari PSSDM. Dan untuk mahasiswa, kalau mau merchandise-nya diganti dengan e-sertifikat juga boleh. Jadi nanti mendapat e-sertifikatnya gratis ya, tidak perlu membayar Rp50.000. Untuk memastikan teman-teman yang nantinya yang hadir hari ini, tolong mengisi absensi virtualnya, dan juga setelah acara mohon memberikan feedback-nya kepada kami supaya kami terus bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Dan jangan lupa teman-teman dari UMKM yang ingin meminta webinar apa yang akan kita berikan, silahkan menuliskan apa saja yang dibutuhkan sehingga kami bisa memberikan webinar-webinar sesuai dengan keinginan teman-teman.
Oke, tidak panjang lebar lagi, Pak Paul Petty sudah berkali-kali bergabung dengan PSSDM. Kenapa? Karena banyak sekali yang meminta kami untuk Pak Paul lagi dong, Pak Paul lagi. Dan memang Pak Paul ini seorang konsultan dan trainer khususnya di bidang selling skills, marketing approaches, negotiation skills, dan customer engagement. Jadi teman-teman yang ingin menguasai selling, marketing, negosiasi, dan customer, ini kita mendapat orang yang tepat yang berbicara pada hari ini. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di lapangan, manajemen, dan khususnya dalam dunia pelatihan 20 tahun terakhir ini. Makanya Pak Paul bareng kita terus dengan PSSDM. Yang saya suka dari Pak Paul itu selalu tidak pelit untuk memberi insight-insight baru atau update terbaru, tip-tip jitu dan pengalamannya supaya kita semua SDM yang ada di Indonesia itu memiliki standar internasional. Pasti sudah tidak sabar lagi ya dengan Pak Paul. Oke teman-teman, yuk kita sambut Pak Paul dari 1,5 jam ke depan. Nanti mungkin Pak Paul 1 jam aja ya supaya kita punya waktu untuk tanya jawab. Oke Pak Paul, silahkan. Saya akan stop sharing saya. Oke. Ya. Mohon izin sharing Bu ya. Monggo Pak Paul. Aduh. Ini teman-teman ini sudah ada bergabung. Ini tadi ada Pak Ari yang bergabung duluan. Ini mungkin Mbak Eka, Pak Ari bisa mendapatkan merchandise dari harus dikasih hadiah. Ya. Silakan Pak Paul, sudah bisa? Belum masuk nih? Sudah. Oke, sudah. Yuk. Sudah ya? Ya, silakan. Sudah tampil PowerPoint tampil saya? Sudah. Ya, sip. Suara saya udah terdengar jelas? Ya, teman-teman kalau bisa mendengarkan dengan jelas suaranya Pak Paul, boleh nggak saya dikasih jempolnya? Emoji jempolnya, reaction jempolnya? Iya, mantap. Oke, sip. Saya banyak sekali mendapat jempol-jempol, tidak kelihatan wajahnya, tapi kelihatan jempolnya. Ya, oke. Silakan Pak Paul. Baik, oke. Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Teman-teman sales marketing profesional yang saya cintai. Ya, salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera selalu. Pertama-tama saya pasti harus mengucapkan terima kasih pada pihak manajemen PSSDM yang sudah memberi kesempatan lagi untuk kesekian kali bagi saya untuk berbagi, sharing berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan, berdasarkan pembelajaran saya selama ini di dunia sales, marketing maupun dunia services. Ya, baik. Jadi tema Zoominar kali ini, tema besarnya adalah entrepreneurial selling in post pandemic, dan subtemanya adalah bagaimana UMKM bisa bangkit agar penjualan bisa melejit kembali. Ya. Baik, jadi mudah-mudahan sharing saya ini ya bisa memberi inspirasi kepada teman-teman sales profesional, teman-teman marketing profesional. Ya, mudah-mudahan pengalaman saya di field sales, di sales management, di sales training bisa memberi inspirasi kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Teman-teman sales dan marketing profesional yang saya cintai, ya. Nah, yang menjadi tujuan utama dari Zoominar kali ini satu sih, bagaimana seharusnya pelaku UMKM melakukan aktivitas menjualan sebagai jalan menuju kesuksesan, ya, sukses untuk bangkit, sukses untuk penjualan yang melejit, ya. Karena penjualan adalah salah satu aktivitas terpenting untuk kelangsungan usaha UMKM di pasca pandemik. Ya. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi oleh para UMKM di pasca pandemik ini? Ya, kita lihat kata-kata bertuahnya ya. We don't grow when things are easy. Ya, kita tidak akan bertumbuh pada saat kita tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, aman-aman saja, being a safety player ya di dunia usaha.
but we grow when we face challenges. Nah, apa challenge untuk pasar UMKM agar lewat challenge itu kita benar-benar ujian, challenge adalah ujian dan kita bisa lulus ujian itu dengan luar biasa. Baik. Nah, berdasarkan ini saya kutip dari artikel yang ditulis oleh Bu Diah Yusuf. Bu Diah Yusuf ini adalah sekjen dari ICSB. ICSB itu adalah kependekan dari Indonesian Council for Small Business. Ya, jadi di lembaga ini khusus memantau kegiatan pengembangan UMKM. Ya, nah ada banyak macam ya yang harus ditumbuh kembangkan di dunia UMKM. Ya, di situ ada 7 sektor ya. Ya, kelihatannya saling terpisah, tapi sebenarnya perkembangannya saling terkait, saling terhubung. Ya, ada product growth, quality growth, network growth, market growth, income growth, financial growth. Nah, sesuai topik yang saya pilih, ya saya akan fokus ke sales growth. Ya, jadi bagaimana Anda memilih ya next growth skenario agar Anda benar-benar bangkit dan bisa melejitkan penjualan Anda. Ya, nah, gimana caranya sales growth? Sales growth, ya, bangkit melejit. Ya, nah antisipasinya seperti apa? Ya, tadi challenge-nya, nah sekarang antisipasinya seperti apa? Nah, inilah 2 topik yang saya akan bahas ya selama 1 jam ke depan. Pertama adalah bagaimana UMKM bangkit? Ya, bagaimana kita memahami dan menggunakan, menjalankan prinsip-prinsip yang disebut human entrepreneur selling. Ya, pembahasan kedua adalah bagaimana agar penjualan bisa melejit. Ya, bagaimana kita bisa mengakselerasi revenue penjualan dengan saya sebut di sini clear principle. Jadi semuanya harus jelas ya. Jelas, human entrepreneur selling itu harus clear pengertiannya. Sales revenue acceleration itu harus clear semuanya. Crystal clear itu yang saya inginkan. Nah, solusinya apa? Ya. Oke, sebelum saya mulai, kita tahu ya dunia di pasca pandemik ini benar-benar berubah secara cepat. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat itu. Kalau kita tidak bisa beradaptasi ya kita akan mati dilibas. Risikonya adalah kita mati dilibas perubahan itu sendiri. Ya, nah kalau kita bicara life after COVID-19 ini ada 4C nih yang muncul ya. Yang kita alami sekarang. C pertama tuh COVID, ya. C kedua adalah climate change. Anda lihat di sini gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Tidak terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia dan itu menyulitkan, ya. Usaha kita bisa sulit karena apa? Perubahan iklim, ya. C ketiga adalah kita baru saja melandai wabah COVID, Delta, Omikron, ada konflik di Ukraina. Nggak pernah nyangka kita bahwa ada perang di Eropa. Perang di Eropa dampaknya ke Indonesia. Ya, apa akibatnya? Seluruh harga komoditas naik. Harga komoditas naik, biaya transportasi naik, biaya logistik naik, dan semua naik. Apa akibatnya? Inflasi di mana-mana. Ya. Jadi inilah 4C, COVID, climate change, konflik, dan commodity rise. Ya, C yang kelima adalah apa? Capek deh, itu C yang kelima. Ya. Nah, sekarang gimana dong kita bisa menavigasi perubahan ini agar kita bisa bangkit dan penjualan kita bisa melejit. Nah, saya coba share ke Bapak dan Ibu salah satu kisah yang inspiratif, menginspirasi saya juga, yang saya kutip dari bukunya Jim Collins, yaitu Great by Choice. Ya. Nah, Great by Choice ini menjawab sebuah pertanyaan yang sederhana banget. Ya, pertanyaannya apa?
Mengapa ada sejumlah orang yang mampu berjaya, berkarya secara luar biasa di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah chaos, sementara orang lain tidak. Ketika berhadapan dengan peristiwa yang menggoncangkan seperti COVID, climate change, konflik di Ukraina, harga-harga komoditi yang menciptakan inflasi di mana-mana. Ya, kita merasa terpukul, usaha UMKM merasa terpukul ya oleh goncangan kekuatan yang super dahsyat itu. Semua ini tidak bisa kita ramalkan, tidak bisa kita kendalikan. Pandemi COVID, krisis ekonomi global, dan CC yang lain itu, itulah yang bisa membedakan. Apa yang membedakan mereka yang berkinerja secara luar biasa dan mereka yang berkinerja buruk atau bahkan lebih parah lagi di pasca pandemi ini. Ya, Jim Collins menceritakan pada Oktober 1911, 2 tim petualang melakukan persiapan akhir dalam perjalanan mereka menjadi orang pertama dalam sejarah modern yang mencapai kutub selatan. Ya, bagi satu tim itu adalah perlombaan menuju kemenangan dan perjalanan pulang yang aman dari kutub selatan. Mereka balik lagi ke tempat mereka, ke garis start. Ya, bagi tim kedua bisa jadi menjadi kekalahan yang menghancurkan. Ya, mencapai kutub selatan hanya untuk menemukan berkibarnya bendera pesaing yang tertancap 34 hari sebelum tim kedua ini sampai di kutub selatan. Ya. Nah, tim kedua ini yang anggotanya 5 orang ya, meninggal semua. Rontok karena kelelahan. Rontok akibat serangan rasa dingin. Semuanya mati. Tim ke-1 dipimpin oleh Roald Amundsen, sang pemenang, dan tim kedua dipimpin oleh Robert Falcon Scott, sang pecundang. Loh, terus apa yang membedakan kedua orang ini? Mengapa satu mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam kondisi ekstrim, sementara yang satu lagi gagal untuk sekedar bertahan hidup? Ya, singkat kata, Amundsen dan Scott itu mencapai hasil yang jauh berbeda. Bukan karena mereka menghadapi situasi yang jauh berbeda ya. Kalau mereka menghadapi lingkungan yang sama, pada tahun yang sama, dengan tujuan yang sama, pastinya penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka jelas tidak mungkin karena faktor lingkungan. Ya, mereka memiliki hasil yang berbeda karena mereka menunjukkan perilaku yang berbeda. Ya, seperti kata dari Roald Amundsen, ya, kemenangan menanti orang yang menyiapkan segalanya dengan teratur. Orang menyebutnya keberuntungan. Kekalahan itu niscaya bagi orang yang abai melakukan persiapan. Yang perlu secara tepat waktu. Banyak orang menyebutkan ini nasib sial. Ya. Nah, jadi yang membedakan ini adalah bukan situasinya, tapi perilaku yang berbeda. Ya, nah kenapa saya sharing cerita ini? Karena UMKM Anda juga menghadapi situasi yang sama dengan UMKM yang lain. Masalahnya kenapa ada yang bertahan, ada yang berjaya, kenapa ada yang rontok? Nah, perilaku Anda mungkin itu yang membuat Anda berjaya atau Anda rontok. Jadi Jim Collins ini menyimpulkan bahwa pemenang itu paham bahwa mereka menghadapi ketidakpastian terus-menerus. Mereka juga tidak bisa mengendalikan, mereka juga tidak bisa secara akurat meramal aspek-aspek dari dunia di sekeliling mereka. Mereka menerima tanggung jawab penuh atas nasib mereka sendiri. Mereka menghidupkan segitiga perilaku inti. Ya. Yang nomor 1 adalah hasil surveinya Jim Collins ini yang membuat perbedaan antara success and failure, antara winner and loser. Ya,
Perilaku inti yang pertama adalah fanatic disiplin. Tindakan seorang pemasar kayak penjual kayak itu konsisten dan dijalankan dengan disiplin yang tinggi. Ya. Perilaku inti yang kedua itu produktif paranoia. Itu arti simpelnya adalah apa? Penjual kayak pemasar kayak selalu siap untuk kemungkinan yang terburuk sekalipun di tengah-tengah ketidakpastian kekacauan ini. Ya. Perilaku inti yang ketiga yaitu empirical creativity. Tindakan atau action berdasarkan pemikiran kreatif yang menghasilkan solusi yang inovatif itu selalu didukung dengan bukti-bukti empiris. Ya, tidak terjadi secara kebetulan. Nah, yang menggerakkan seluruh perilaku inti ini adalah apa? Ambition. Ambition itu apa? Motivasi. Motivasi itu apa? Dorongan penuh semangat untuk tetap bangkit agar penjualan melejit, agar mereka sampai ke tujuan utama. Kenapa mereka berbisnis? Entah sebagai pengusaha mikro, kecil, menengah, atau enterprise. Ya, jadi sukses seorang pelaku UMKM adalah tergantung apakah tindakan apa yang Anda ambil. Ya, itu akan menentukan apakah Anda sebagai seorang entrepreneur akan berhasil mencapai tujuan Anda atau tidak. Nah, 3 perilaku ini, inti ini yang membuat sebagai pembukaan dari sharing saya adalah apa pelajarannya? 4 pelajaran, yaitu fokus pada apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda kuasai. Ya fokus, Anda sebagai pemasar fokus, Anda sebagai penjual ya fokus. Kuasai kompetensi yang diperlukan. Kedua, tetap disiplin. Disiplin itu butuh 2 hal, komitmen dan konsisten. Orang mudah melakukan komitmen. Yang paling sulit adalah apa? Konsistensi. Saya pernah ditegur oleh atasan saya waktu saya jadi sales. Atasan saya bilang seperti, Paul, kamu itu sangat konsisten dalam hal inkonsisten. Bayangin. Ya. Ketiga adalah sebagai pemasar, penjual, sebagai entrepreneur jangan putus asa. Jangan bergantung kepada keberuntungan. Saya pernah ditanya oleh salah satu partisipan dalam kelas training saya. Pak Paul sekian puluh tahun Pak Paul bergerak di dunia sales. Pak Paul percaya keberuntungan atau tidak? Saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Saya balikin dengan pertanyaan. Nah, Anda sebagai sales, Anda lebih senang disebut sebagai sales yang beruntung atau sales yang sukses? Ya, semua bakal menjawab sales yang sukses. Karena apa? Sukses itu punya formulanya. Nah, formula ini yang saya akan bagikan ke Anda. Keberuntungan itu it happens. Ya, nggak ada formulanya yang jelas. Kalau sukses ada formula yang jelas. Makanya menjadi hebat, great by choice. Menjadi hebat, menjadi luar biasa adalah pilihan, bukan keadaan. Semua ini membuat Anda selangkah lebih maju ketimbang bersaing. Pelajari dan pahami lebih lanjut target pasar Anda sebagai entrepreneur, sebagai pemasar penjual, bangun relasi bisnis Anda secara berkelanjutan di masa old normal, new normal, next normal maupun post normal. Siapkan diri Anda untuk tetap sukses, bangkit dan melejit. Ya, oke, baik. Nah, UMKM bangkit. The importance of human entrepreneurial selling. Ya, apa ini? Ya, kita sekarang masuk ke masa 2021. Ya, ini disebut sebagai masa transformasi. Ya, dari pandemik menuju endemik. Ya, dari resilience bertahan masuk ke masa recovery. Recovery adalah apa? Apa yang membuat kita bisa bangkit dan apa yang membuat kita bisa melejitkan penjualan kita. Ya, nah, kita masuk di masa-masa next normal menuju post normal. Ya, tahun depan kita akan masuk ke yang disebut masa-masa reformasi. Ya, apa? Ya, tahun 2023, 2024 tahun political years, ya, tahun persiapan pemilu. Jadi
2022 adalah the year of recovery. Recovery untuk bangkit, recovery agar penjualan bisa melejit. Dengan memanfaatkan apa yang disebut human entrepreneurial selling. Tapi sebelumnya saya harus menjelaskan dulu apa yang disebut human entrepreneurship. Ya. Nah, menurut Presiden International Council for Small Business. Jadi Indonesia itu adalah anggota dari International Council for Small Business, ya. Nah, mantan presidennya yaitu di sekitar tahun 2015 kalau nggak salah, namanya Profesor Ki Chan Kim, ya. Anda tahu nama ini karena dia penulis buku yang laris, yaitu apa? The Blue Ocean Shift, ya. Nah, jadi, apakah pengusaha harus memikirkan keuntungan pribadi semata-mata, ya? Atau apakah seorang perusahaan juga harus melihat faktor-faktor lain di luar mengejar profit, ya? Jadi, Profesor Ki Chan Kim ini bilang bahwa semua bisnis tujuannya adalah apa? Ujung dari semua bisnis ini, ya. Dan saya setuju banget. Saya mengalami sendiri, saya mengamati sendiri, dan saya pelajari sendiri. Tahun-tahun saya sebagai seorang sales adalah apa? Tujuan dari semua bisnis adalah make your customer happy in the uncertain times, ya. Kalau Anda bisa bikin customer happy, they love to do business with you from old normal to post normal, ya. They love to do business with you in the future, ya. They will tell their friends how good are you as a helper for customer, as a problem solver for customer, as a business advisor. Atas dasar ini, Ki Chan Kim melakukan berbagai riset dan dia yang pertama kali mengembangkan konsep human entrepreneurship. Ya, di sini Anda bisa lihat ada 10 prinsip yang harus dipegang oleh seorang pemasar penjual entrepreneur yang sedang menjalankan bisnis yang berbasis tidak hanya untuk mengejar keuntungan pribadi, tapi juga berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan tujuan make your customer happy. Happiness right now, real time, walaupun situasi sedang tidak pasti, situasi sedang kompleks, situasi sedang volatile. But you can deliver happiness to your customer. Nah, ini prinsip utama dari human entrepreneurship. You care for people. Anda lihat human cycle itu ada 5 nilai inti, yaitu apa? Empathy, equity itu adalah nilai, ya. Empowerment, enablement, dan engagement, ya. Dengan people who you love, people that you want to make them happy, itu apa? Customer. Nah, ada yang disebut enterpriser cycle. Nah, di sini you care for profit, ya. Nah, ada juga 5 nilai inti yang di situ, mulai dari envisioning, ya, lalu enthusiasm, lalu exploring, lalu experimentation, sampai ke execution, ya. Nah, saya tidak akan bahas satu-satu ini, saya justru berikan 10 nilai ini inti untuk apa? Agar Anda elaborasi sesuai pemahaman Anda. Elaborasi secara kreatif, menghasilkan solusi yang inovatif melalui pemahaman 10 nilai inti ini. Saya serahkan ke Anda untuk menafsirkannya berdasarkan pikiran kreatif dan tindakan melalui solusi-solusi yang inovatif yang Anda akan deliver ke customer to make them happy, ya, seperti itu. Nah, semua ini akan berdampak kepada
entrepreneur selling. Jadi entrepreneurial selling itu dasarnya adalah di human entrepreneurship yang 10 inti itu, ya, memiliki 10 nilai inti, ya. Nah, kalau saya bilang sebagai seorang penjual, Anda juga harus menguasai, mengcombine dua hal, yaitu apa? Entrepreneurship dan selling. Ya. Oke, kalau saya bilang selling, saya teringat akan materi Pak Tri minggu lalu. Ya, tentang pentingnya manajemen, POAC kalau tidak salah, ya. Dan buat seorang sales, manajemen adalah the system of professionalism. Jadi kalau Anda mau tampil sebagai sales yang profesional, Anda harus menguasai prinsip-prinsip manajemen yang dibutuhkan oleh seorang sales. Ya. Professionalism pertama, kedua, agar Anda selalu tampil excellent, ketiga, di profesionalisme dan excellent Anda itu didukung oleh karakter. Itu yang disebut apa? Manajemen untuk menjadi seorang sales yang profesional. Ya. Kalau entrepreneurship, saya teringat akan presentasi Bu Sarah kemarin. Ya. Kalau manajemen is the system of professionalism, leadership is the path to entrepreneurship. So, bangun self-awareness Anda sebagai seorang leader. Seorang seller atau seorang marketer harus mampu lead yourself, lead your business, lead your customer. Dengan kemampuan sebagai seorang entrepreneur. Ya, entrepreneur itu pasti kemampuan melihat peluang, kemampuan mengambil risiko, kemampuan melakukan kolaborasi. Materinya besar. Kemarin juga bicara tentang pentingnya kolaborasi. Ini penting buat Anda sebagai seorang entrepreneur. Ya. Nah, semua itu bisa menghasilkan ide yang kreatif. Tapi ide ini harus dikonversi menjadi sebuah tindakan inovatif melalui perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang balik lagi ke manajemen. Nah, ini semua di blend ya antara entrepreneurship selling, di blend, didukung dengan teknologi. Marketing, please remember this. Marketing and selling is digital. No doubt about it. Anda harus menguasai yang disebut digital, Anda harus menguasai apa yang disebut digital tools, Anda harus menguasai apa yang disebut digital kompetensi. Anda harus memanfaatkan digital Anda, digital kompetensi Anda untuk melakukan apa? Analisis customer berdasarkan database yang Anda miliki. Ya, makanya sekarang muncul big data analytics. Ya, so be ready into the digital competition. Selain didukung dengan teknologi, balik lagi ke unsur human. Ya, sesuai human entrepreneurship. Human attracting customer with humanity itu jargon sekarang. Jargon pemasar penjual entrepreneur sekarang apa? Attracting your customer with humanity. Why? Because only humanity differentiate you from the others. Only humanity differentiate you from the competition. So semuanya kalau digabung, pertanyaan berikut muncul. What is your story? Being a salesperson. What is your story? Ya, selaku seorang marketer, what is your story? Tell your story as an entrepreneur. Pada saat Anda memblending antara entrepreneurship dengan selling, didukung dengan teknologi dan faktor human. Ya, faktor human tetap menjadi penting. Anda tahu Amazon aslinya bergerak di dunia online, tapi sekarang mereka merambah ke dunia fisik. Mereka bikin toko secara fisik, Amazon Go.
cerita teman saya yang pernah berkunjung ke Amerika dan masuk Amazon Go. Jadi itu toko Amazon masuk itu nggak ada pegawainya, semua serba digital. Anda ambil barang dari rak, masukin ke keranjang, langsung ada layar di keranjang itu. Barang itu apa, harganya berapa. Anda tidak jadi ambil, Anda kembaliin ke raknya, dikoreksi lagi. Nah, kenapa Amazon mendirikan toko-toko fisik yang serba digital? Karena apa? Amazon ingin menciptakan pengalaman yang tidak mungkin didapat oleh pelanggannya hanya melalui jalur online. Jadi di sini pentingnya faktor human. Humanity differentiates you from your competitor. Ya, nah ini ya. Jadi ingat lagi ya, management is the system of professionalism, leadership is the path to entrepreneurship. Ya, nah berdasarkan semua itu, Anda sudah tahu gimana cara Anda bangkit. Sekarang bagaimana menerapkan? Tadi itu bicara ide, sekarang bicara tindakan. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ide itu seorang pemasar, seorang penjual, seorang entrepreneurship harus punya ide kreatif, tapi harus bisa dikonversi menjadi tindakan nyata melalui solusi yang inovatif. Nah, konversi ini harapan saya Pak, Anda bisa mengakselerate revenue penjualan agar kenapa Anda bisa mengakselerate sales revenue? Karena Anda bisa membuat penjualan walaupun di masa-masa yang tidak pasti ini tetap melejit. Banyak sekali contoh dari UMKM yang justru omsetnya naik 200% bukan di masa-masa old normal, bukan di masa pandemi ini. Ya, Anda bisa benchmarking ke mereka. Ya. Nah, seperti apa itu? Ya. Oke. Bu Kapri, sebelum kita lanjut, boleh dong 1-2 pertanyaan dari peserta? Boleh banget. Yang Iya. pertanyaan pertama yang ada, monggo jika ada atau yang malu-malu boleh bertanya melalui chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Afzil Ramadian. Apakah materi Pak Paul bisa didapat? Tentu saja bisa. Nanti bisa melihat di YouTube-nya PSSDM. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat materi Pak Paul dan juga rekaman video ini ya Pak Afzil ya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Afzil, kayaknya berminat nih melihat materinya Pak Paul nih. Silakan Pak Afzil, silakan di-unmute boleh. Baik, selamat malam, mohon izin Pak Paul. Nama saya Afzil Ramadian. Saya terima kasih sekali. Afzil Ramadan. Boleh tahu latar belakang Anda, profesi Anda mungkin? Baik, saya S1 saya teknik perkapalan, S2 saya transportasi laut, dan saya kebetulan baru lulus doktor di Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa, congratulations for Anda. Terima kasih Bapak, mohon izin. Ini membuka kotak Pandora saya. Ternyata luar biasa sekali di masa-masa pandemi seperti saat ini. Terus terang kalau kita lihat UMKM ini luar biasa Pak, terpuruknya. Banyak teman-teman yang belum survive karena tidak mengetahui tadi seperti Bapak sampaikan itu intinya adalah satisfied your customer. Itu kalau saya yang menangkapnya seperti itu ya Pak. Iya. Make your customer happy lah. Ya, itu. Nah, itu yang memang sekarang kondisi sekarang Pak, dengan minimnya modal, minimnya dan lain-lain. Nah, itu memang menjadi kendala Pak. Kita membuat orang happy tapi dengan keterbatasan yang kita miliki. Ya memang tadi betul Pak, untuk kita memulai lagi banyak yang sekarang ini udah mulai tumbuh Pak. Kalau kita lihat Pak, para UMKM semenjak masa-masa new normal ini sudah mulai hilang ya. Kita juga sekarang udah PCR juga udah berkurang setiap perjalanan. Tapi poinnya Pak, kalau saya bagaimana tetap survive dalam menghadapi masa-masa ke depan Pak. Intinya seperti itu kalau saya. Jadi tadi Bapak telah membuka kotak Pandora tadi ya. Ada beberapa item yang mungkin
sampai saat ini belum banyak orang mengetahui. Biasanya kita hanya berjualan dengan kemampuan kita, tapi tidak membuat make sure happy your customer. Nah, itu yang banyak orang yang belum mengetahui. Demikian, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Terima Ifzal. kasih, Berarti kita Pak satu alma Azil. mater ya. Aha. Oh iya, betul. Ya, Ya, Oke. mungkin nanti Pak Azil akan membangun sebuah perusahaan sendiri ya. Betul, amin, amin. Ya. Oke, Oke. sebelum Ya. membangun nanti mungkin sharing juga dengan PSSDM Iya, ya. betul. Ya, Oke, tadi saya sudah lihat ada Pak Maman tadi udah buka videonya, mungkin mau bertanya gitu, karena kayaknya sudah mau membuka video dan semangat. Ya, silakan Pak Maman. Sementara belum ada, Bu. Oh, Masih menyimak. Oke, menyimak. Siap Pak Maman. Terima Oke. kasih sudah hadir Pak Maman. Oke. Sama-sama, Ibu. Ya. Silakan Pak Pol dilanjutkan. Oke. Balik lagi ya. Jadi menggabungkan antara manajemen dan leadership, ya, menggabungkan antara sales profesional dan entrepreneurship. Nah, itu digabung. Karena begini ya, kalau kita baca lewat kepustakaan manapun, ya, entrepreneur itu juga harus memiliki skills, ya. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, ada 10 ya, skills. Leadership skills, communication skills, attention to detail, ya, active listening skills, organizational skills, risk taking skills, time management skills, customer service skills, networking skills. Dan Anda tahu, ini semua skills yang dibutuhkan oleh seorang sales profesional juga. Ya. Jadi entrepreneurial selling adalah bagaimana mengelaborasi 10 nilai inti dari human entrepreneurship, ya, didukung dengan teknologi, tapi yang paling penting adalah human factor, faktor manusia. Teknologi online punya keterbatasan, ya. Nah, yang memperluas keterbatasan itu adalah humanity, ya. Teknologi online belum tentu bisa membangun chemistry antara Anda dengan customer, ya. Tapi perjumpaan tatap muka itu akan, pengalaman saya, akan lebih bisa membangun chemistry, ya. Nah, itu selingan sedikit, ya. Jadi, kalau Anda ingin melejitkan penjualan, bagaimana Anda bisa mengakselerasi sales revenue melalui beberapa prinsip yang saya sebut clear principle, tapi Anda harus tahu dengan satu jargon ini. If you own a business and then you are in sales, tidak ada yang bisa menggugat aksioma. Saya bilang aksioma ya, tidak bisa diganggu-gugat. If you own a business, you are in sales. Artinya apa? You are a salesman. Artinya apa? Anda harus bisa mendalami peran strategic salesman. Jadi tolong diingat, diferensiasi itu tidak lagi di produk. Expertise Anda sebagai seorang salesman become the differentiator. Expertise Anda sebagai salesman. Saya kembali lagi ke penjelasan saya. The human factor differentiates you from your competitor. Expertise dalam hal apa? Jangan jualan dulu. Help your customer di situasi yang tidak pasti ini. Jangan jualan dulu. Be a problem solver to your customer. Jangan jualan dulu. Give your best business advice to your customer. Anda pilih strategi penjualan seperti apa. Anda tahu strategi penjualan itu 3 ya. Ya oke, ini tambahan aja. Pilih target market Anda, segmen, ya. Di segmen itu gimana proses jualan Anda?
Gimana proses jual Anda itu bisa memberi nilai tambah yang dibutuhkan oleh segmen tersebut. Nah, melalui apa? Ya, bagaimana Anda bisa mengantisipasi kebutuhan klien. Bagaimana Anda antisipasi kebutuhan klien dengan solusi-solusi yang inovatif. Bagaimana Anda mengontrol dua proses, buying proses dan selling proses. Ingat, buyer drive your selling process. Artinya apa? Anda harus ngerti buying prosesnya customer, baru Anda antisipasi dengan selling prosesnya customer. Jadi Anda harus mengontrol dua selling proses ini. Kenapa Anda harus selling proses Anda adalah cuma mengantisipasi buying prosesnya customer agar apa? Help your customer to buy the good solution. Anda harus membantu customer agar mereka bisa memilih dan membeli produk, layanan, atau solusi yang terbaik buat mereka. Bantu mereka dulu mencari solusi yang terbaik. Kalau customer merasa terbantu, mereka akan senang beli lagi dari Anda. Di masa depan mereka akan kembali lagi membeli produk Anda. They love to buy from you because at the first time you are a helper, not just a seller. At the first time you are a problem solver. Not just a seller, you give your business advice. Dan bagaimana Anda terconnect emotionally. Connect bisa secara online, bisa secara offline. Kenapa emotionally? Because every buying decision is an emotional decision. Jadi Anda harus mempunyai keterampilan IQ, juga harus mempunyai keterampilan EQ. Intellectual quotient dan emotional quotient. Ya, Anda lakukan melalui taktik penjualan. Taktik penjualan itu apa? Apa aktivitas penjualan Anda? Dari aktivitas penjualan itu apa objektif dari aktivitas tersebut? Nah, kalau objektif tercapai, apa result terbaik untuk customer? Pikirkan dulu the best result for your customer. Jangan mikirin the best result for you or for your company. Banyak sales, termasuk saya dulu, jualan dulu mengejar target saya. Customer akan bilang, emangnya gua nggak punya target? Gua panggil lu agar bantu gue untuk mencapai target-target gua. Balik lagi ke presentasinya Bu Zahra kemarin. Semua ini Anda lakukan dengan semangat berkolaborasi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelum Anda menjalankan peran strategis Anda, helper, kayak problem solver, kayak business advisor, kayak melalui strategi atau taktik penjualan, melalui kolaborasi, yang bisa mengantisipasi kebutuhan klien, bisa ship your best solution, innovative solution, you are controlling the buying and selling process, you connecting online kayak offline kayak emotionally dengan customer. Nomor satu, Anda harus bisa menganalisa perubahan bisnis landscape dengan melakukan 4C diamond to analyze your business landscape. 4C, C yang pertama adalah change itu sendiri. Nah, yang mendrive terjadinya change itu ada beberapa faktor. Nomor satu, teknologi. Kedua adalah politik legal. Ketiga adalah sosial budaya. Keempat adalah ekonomi. Dan kelima adalah market. Semua ini yang mendrive change. So, tugas Anda adalah apa? To see the opportunities when the business landscape is changing. Ya, itu. Nah, perubahan lewat 5 faktor ini akan merubah pesaing Anda juga. Perubahan melalui 5 faktor ini akan merubah pelanggan Anda juga. Nah, perubahan di pesaing, perubahan di pelanggan makes you as a seller or marketer or entrepreneur to think. Memikirkan apa? Tentang risiko yang harus Anda hadapi. Ingat,
Entrepreneur adalah bisa berani mengambil risiko. Ya, Anda lihat perubahan di customer, Anda lihat perubahan di pesaing, risiko apa yang bakal Anda hadapi dengan perubahan melalui 5 driver itu, dengan kompetitor berubah dan customer pun berubah. Akhirnya apa? Perubahan ini akan sampai ke Anda, you or your company. Nah, di sini Anda harus improve. Improve apa? Kolaborasi Anda. Anda harus pikirkan dengan siapa saya harus berkolaborasi agar saya bisa agar saya, brand saya, produk saya, layanan saya, solusi saya tetap bersinar seperti mercusuar di tengah-tengah kegelapan, ketidakpastian, kegalauan dunia bisnis saat ini. To see the opportunity, to think the collaboration. Entah external collaboration, entah internal collaboration. Ya, oke. Nah, baru di sini kita praktekkan 3 perilaku inti yang tadi berdasarkan hasil survei dari Jim Collins, masih ingat ya. Lalu 3 perilaku inti itu semuanya ada di 10 nilai inti dari human entrepreneurship. Semua ada korelasinya. Dari perilaku inti, fanatic disiplin, produktif paranoia, empirical creativity, level 5 ambition, itu selalu ada korelasinya. Kalau Anda cukup pegang dengan 10 nilai inti yang saya sudah jelaskan di human entrepreneurship. Nah, semua ini Anda praktekkan dengan menggabungkan antara apa? Selling as a sales professional, ya, manage your selling as a professional, being a leadership pada saat Anda berperan sebagai entrepreneur. Didukung lagi dengan teknologi, tapi ingat, humanity makes you different than the others. Ya, nah kita sekarang lihat di situ perubahan harus selalu bisa menghasilkan ide-ide kreatif. So Anda harus bisa peka terhadap perubahan. Lihat, munculkan. Perubahan itu sebenarnya menurut wacana ini, sebenarnya ini wacana ini saya belajar dari guru marketing saya Indonesia itu Pak Hermawan. Ya, Pak Hermawan ini yang share kepada saya wacana ini dan tugas saya untuk share wacana ini ke Anda. So change make you more creative. Ya. Kenapa banyak UMKM gagal? Kenapa dulu waktu krisis 98, krisis 2008 saya gagal mencapai target-target saya? Karena apa? Saya terlalu mikirkan hal-hal di luar kendali saya. Mikirin gimana agar krisis ini cepat hilang. Siapa sekarang yang bisa mengendalikan COVID? Siapa yang bisa mengendalikan climate change? Siapa yang bisa mengendalikan konflik di Ukraina? Siapa yang bisa mengendalikan harga komoditas yang naik semua? Gak ada satu orang yang bisa. Kenapa kita stres? Karena kita mikirin hal-hal di luar kendali kita. Dikonversi memikirkan hal-hal yang di bawah kendali kita. Apa hal yang di bawah kendali kita yang punya dampak langsung terhadap kesuksesan kita sebagai pemasar penjual sebagai entrepreneur. Ya semua ini yang saya jelaskan adalah apa? Inilah semua aktivitas perilaku yang di bawah kendali Anda dan bisa berdampak langsung terhadap kesuksesan Anda, entah sebagai seorang seller, marketer, atau entrepreneur. So, be kreatif. Kreatif dalam hal apa? Pada saat Anda bersaing, dapat bersaing, Anda bisa memenangkan persaingan. Kreatif dalam hal apa? Pada saat Anda bertemu dengan customer and you are helper, you are a problem solver, and you give your business advice. The best business advice. Ya. Nah, bagaimana kreativitas
untuk memenangkan pasar, untuk menyelesaikan problem di customer, saatnya Anda create value. Ya. Bagaimana create value untuk customer? Nah, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana Anda mengkonversi ide-ide kreatif itu menjadi tindakan nyata berupa innovative solution. Kreatif itu cara berpikir, inovatif itu cara bertindak. Anda harus punya ide yang kreatif. Misalnya kalau Anda peka terhadap perubahan, seperti saya dulu, saya mengalami beruntung. Saya berterima kasih sama Gusti Allah. Karena saya diberi kesempatan untuk melihat perubahan. Dari produk oriented menjadi sebagai sales ya. Dari produk oriented menjadi market oriented, menjadi customer oriented, menjadi value oriented. Itu karena apa? Karena perubahan. Perubahan itu menyebab cara pikir kita lah. Jangan jual produk. Jangan cuma mikirin segmen. Market ya. Tapi pikirin value-nya. Ya. Nah, value sebagai apa? Ya, bukan lagi order taker. Itu pada saat saya pertama kali jadi salesman. I am order taker salesman. Tapi pada saat terjadi perubahan, ya cara berpikir saya bukan lagi sebagai order taker. Cara berpikir saya adalah sebagai konsultan. Nah, perubahan cara pikir itu akan mempengaruhi cara saya bertindak. Dulu waktu saya punya pemikiran sebagai order taker, yang saya jual adalah spek dari produk, fitur dari produk. Kenapa? Waktu saya di Astra Grafia Xerox, I don't have any competitor. Saya cukup jualan spek aja. Tapi begitu dunia berubah, saya punya kompetitor, cara bertindak saya, cara berpikir saya tidak bisa lagi sebagai order taker. Cara berpikir saya harus sebagai seorang konsultan. Karena perubahan. Nah, cara berpikir sebagai konsultan akan mempengaruhi tindakan nyata saya. Tindakan saya adalah apa? Pada saat saya ketemu customer, saya tidak lagi melulu bicara tentang fitur, tidak lagi melulu bicara tentang spek dari produk, tapi saya bicara tentang solusi. Karena apa? Saat ini yang dibeli customer tidak lagi produk secara ansi. Yang dibeli customer adalah apa? Solusi. Nah, masalahnya adalah apa? Kompetitor Anda juga ngasih solusi. Masalahnya adalah apa? Bagaimana Anda punya ide-ide yang kreatif yang Anda bisa konversi menjadi tindakan nyata, yaitu solusi yang inovatif. Nah, ini ya, semua dimulai dari cara berpikir, akhirnya bermuara ke cara bertindak. Cara bertindak, ya, seperti itu. Nah, menjelang the end, ya. So, bagaimana kita bisa mengakselerate ya penjualan ya hanya melalui innovation in marketing dan innovation in selling. Dulu saya pakai kacamata kuda, saya cuma tahu pekerjaan saya adalah selling. Tidak. Selling adalah a part of marketing. So, kalau Anda mau jualan secara bagus, ya Anda harus menguasai konsep-konsep. Walaupun enggak usah baca bukunya Philip Kotler, tidak. Anda menguasai elemen-elemen penting dalam marketing. Anda harus menguasai apa sih inovasi dalam marketing itu. Itu Anda harus kuasai. Walaupun bukan Anda yang melakukan. Ya. Tapi inovasi di dalam marketing akan mempengaruhi inovasi pada saat Anda jual. Ya. Jadi inovasi selalu dibutuhkan untuk meningkatkan sales revenue. Cuma harap diingat bahwa selling adalah bagian dari marketing. Bicara tentang marketing selalu menyangkut 3 manajemen ini. Nah, balik lagi kan. Ada sangkut pautnya dengan materinya Pak Tri. Manajemen. Ya. System of being professionalism. Ya. Apa? Manage your customer.
manage your product, manage your brand, manage your customer. Singkat katanya apa? Inovasi dalam mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru. Inovasi dalam melakukan retensi terhadap pelanggan-pelanggan lama atau existing customer. Lalu apa? Inovasi dalam melakukan program win back your lost customer. Dalam perjalanan saya sebagai sales, saya mendapatkan new customer, tapi saya tidak bisa mengkonversi antara apa yang saya solusi itu kan saya janjikan, tapi begitu solusinya diaktifasi oleh customer, apa yang saya janjikan tidak terbukti, Om Dok. Customer yang beli terus kecewa. Pembelian kedua, dia tidak beli lagi dari saya. Nah, tugasnya Anda adalah apa? Win back your lost customer. Apa? Program inovatifnya apa? Lalu manage produk. Manage produk apa? Inovasi dalam manajemen produk. Yang dilakukan dengan peluncuran produk baru. Saya baru tahu ya, bahwa Astra Autopart, ya anak perusahaan dari Astra International Incorporated, yang fungsi utamanya adalah apa? Memproduksi spare part mobil untuk semua brand yang dikeluarkan oleh Astra. Mereka di masa krisis ini, mereka bisa tetap survive. Karena apa? Mereka meluncurkan produk baru. Itu apa? Produk-produk kesehatan. Bayangin, sebuah pabrik otomotif produksi spare part meluncurkan produk baru di bidang alat-alat kesehatan. Anda tahu produknya apa? Extra oral dental suction machine. Aku nggak tahu apa itu. Tapi itulah alat kesehatan. Saya meluncurkan produk baru. Atau Anda memodifikasi produk lama. Atau Anda memanfaatkan channel-channel baru. Selama ini Anda mungkin pakai mainstream. Ya, channel-channel yang konvensional. Offline. Anda harus manfaatkan channel-channel baru. Brand management adalah inovasi yang bisa diwujudkan dengan kolaborasi dengan merek lain. Anda tahu tahun lalu viral banget McDonald berkolaborasi dengan BTS Army dan hasilnya apa? Produknya McDonald antri kayak ular. Manage your brand, kolaborasi, balik lagi ke arahannya Bu Zahra kemarin. Jadi semua yang saya sengaja, saya kasih terima kasih buat Bu Kapri karena apa? Saya ditaruh di terakhir, Pak. Saya bisa mengambil apa yang terbaik dan memang itu dibutuhkan. Manajemen dan apa? Leadership, self awareness as a leader, lead yourself, lead your business, lead your customer. Itu dibutuhkan. Ya, kolaborasi dengan merek lain, mungkin bikin program promosi yang kreatif kayak BCA bekerja sama dengan Kumparan. Sasarannya adalah generasi milenial ini butuh konten-konten digital seperti apa sih? Nah itu. Ya, atau penguatan merek di media digital. Selama ini Anda pakai media-media mainstream, nah Anda harus Kompas. Siapa yang berlangganan Kompas? Kecuali saya. Ya. Kompas sekarang jumlah subscriber baca koran dalam bentuk aslinya semakin menurun. Nah, ya ini. Nah, semua ini bisa mendukung inovasi dalam penjualan. Nah, bicara manajemen, bicara tentang leadership. Nah, so lead. Nah, ini dia nih, ya. Lead through innovative selling approach. Webinar terakhir ya, kalau saya nggak salah, UMKM tangguh terus penjualan tumbuh ya, kalau nggak salah ya. Kok saya lupa sama judulnya, ya. Di situ kan bicara tentang apa?
selling proses yang sederhana buat UMKM yang saya singkat sebagai free, ya. Nah, selling proses yang sederhana yang saya singkat dengan free itu namanya apa? Bagaimana cara inovasi Anda untuk F itu apa? Find your ideal customer. Gimana cara-cara yang inovatif untuk find your ideal customer? Kedua, bagaimana cara-cara inovatif untuk tadi kan free ya, FR. Nah, sekarang apa? Bagaimana cara-cara inovasi Anda untuk relate to your customer interest? Anda harus tahu anxieties dan dreams-nya customer. Anda ingat layang-layangan putus? Teriakannya menjadi viral di mana-mana. It's my dream, Mas, not her. Itu. Customer pun punya dream. Customer punya anxieties. Customer punya pain. Customer butuh gain. How can you relate with their pain and gain? How can you relate with their dreams and anxieties? Bagaimana cara-cara inovatif untuk mengeducate your customer with your customized and personalized, bahkan merek Wardah menggunakan apa? Spiritualized solution. Terakhir apa? Bagaimana cara inovatif agar Anda bisa engage with your customer. Engage agar mereka make them enjoy. Happy, make them having a positive experience. Pada saat Anda berperan sebagai helper, problem solver, business advisor. Nah, slide terakhir saya adalah ini. Koyo aneh kok ruwet ya. Oke, saya jelaskan pelan-pelan deh. Ya. Karena pasti nanya, Pak, inovatif solution itu kayak apa sih? Nah ini baganya seperti ini, ya. So, bagaimana Anda propose value added solution faster, better, friendlier, and cheaper. Sekarang customer cuma kenal 3 kata. Promo, diskon, bebas ongkir. Pernah customer teman saya dia punya brand terkenal ya. Dia akan survei. Mereka enggak inget loh sama brandnya. Mereka cuma inget bahwa brand itu mengeluarkan sales promotion, diskon gede-gedean, dan bebas ongkir. Mereka cuma inget 3 hal itu. Mereka lupa sama mereknya malah. Ya. So, nomor 1, okay, give customer data and analysis. Data and analysis will influence how they think about your solution. Kedua, demonstrate feature of the product, advantages of the product, and benefit of the product. So, jangan deliver general benefit. Customer udah tahu, customer bisa baca lewat website Anda. Deliver functional benefit. Functional benefit apa? Benefit yang customized dan bisa memberi dampak positif untuk bisnisnya mereka. Ya, jadi pertama give customer data and analysis, demonstrate the feature, the advantages, and the benefit of the product, and demonstrate the relevance of the product, the value of the product, quantification. Quantification itu gampang katakan, saya harus bayar berapa untuk mendapatkan benefit-benefit seperti itu. Ya, jadi cara bacanya seperti ini. Jangan ngasih general benefit, kasih functional benefit. Functional benefit apa? Customize. Customize apa? Customize goes to the company. Artinya apa? Customize solution memberi positive business result. Itu semua untuk apa? Win their mind share. Kedua, setelah functional benefit apa? Semua yang tangible.
Nah, emotional benefit adalah apa? Semua yang intangible, dirasakan tapi tidak bisa diukur. Nah, emotional benefit itu untuk menghasilkan personalized solution. Siapa yang merasakan personalized solution? Si buyer, si decision maker. Karena Anda bisa memenuhi self-interest mereka. Jadi kalau customized solution, Anda bisa memenuhi bisnis objektif mereka. Itu positive result. Kalau personalized solution, Anda bisa memenuhi self-interest mereka. Win their self-interest. Nah, functional benefit, personalized to self-interest, win the heart share-nya. Nah, functional benefit dan emotional benefit adalah apa? Total get yang didapat oleh customer dari Anda atau perusahaan Anda. Jadi sebenarnya value adalah apa? Perbandingan antara total get. Apa total get? Functional benefit ditambah emotional benefit. Berbanding total get. Apa yang harus dibayar oleh customer untuk mendapatkan functional benefit dan emotional benefit? Apa total get? Price. Expenses. Nah, price dan other expenses yang mungkin cheaper. Itu untuk win customer wallet share. Jadi para penjual, para pemasar, entrepreneurship, kalau ngasih solusi, nomor satu, rebut pikirannya customer melalui functional benefit, customized solution. Rebut hatinya customer melalui emotional benefit, personalized solution. Dan rebut dompetnya customer. Ya, jadi at the end, value statement Anda adalah apa? Better solution atau better outcomes untuk company-nya customer dan help customer see something new. Mereka tidak pernah lihat inovatif solution seperti ini. Something new that touch their emotion. Jadi di sini Anda lihat gabungan antara apa? Antara bagaimana Anda merebut pikiran customer, how customer think about your solution, dan bagaimana solusi Anda yang inovatif itu touch their emotion. Wow. Nah, ini semua adalah apa? Ini semua adalah apa? Hal-hal di bawah kendali Anda yang bisa berdampak langsung terhadap kesuksesan Anda. Ya, dan masuk slide terakhir. Ya, jadi lesson learn-nya apa? Ya, lesson learn-nya apa? Pertama, emangnya kalau Anda melakukan sesuatu yang kalau sesuatu Anda selalu melakukan dengan satu cara, misalnya jualan di old normal, Anda terus melakukan satu cara pada saat dari old normal sudah jadi new normal. Anda lakukan terus cara itu pada saat new normal jadi next normal, jadi post normal. Kalau Anda lakukan semua itu dengan satu cara, bukan berarti itulah satu-satunya cara. Kegagalan saya adalah apa? Saya selalu melakukan cara yang sama pada saat landscape bisnis sudah berubah. Jangan mengulangi ketololan saya, kebodohan saya. Kedua, ketika Anda terus-menerus mematuhi atas aturan dasar penjualan pasca pandemik yang saya sudah share dari awal tadi, sampai slide terakhir saya, innovative solution, dengan segala keunggulan yang Anda miliki, berani tampil beda, what makes you different, Anda akan mengarahkan peluang untuk menang. So, you are become the new Roald Amundsen, sang pemenang. Jangan jadi Robert Falcon Scott, ya, sang pecundang. Ketiga, saat Anda mengaktifasi entrepreneur selling ini, bangkit melejit dalam proses penjualan Anda, proses pemasaran Anda. Saya yakin berdasarkan pembelajaran, pengamatan, dan pengalaman Anda akan lebih gesit, agile,
lebih adaptif, lebih inovatif, lebih kolaboratif. Ingat sharingnya Dokter Zahra kemarin, dan lebih ujungnya lebih produktif. Karena Anda berfokus pada membangun dan berinvestasi dalam hubungan antar manusia, ingat, humanity differentiates you. Anda pasti akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dan terakhir, kalau Anda tetap membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, you will be unstoppable di masa-masa yang serba tidak pasti, serba kompleks, serba volatile. Ya. Oke. One last. Itu clear principles. Ya. Kok dari tadi tidak muncul? Sorry, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Please create your own principles. Terima kasih, Bu. Saya buka sesi question. So create your own principle. Nggak usah nganut saya. Clear. Apa itu clear? Bisa communication, bisa apa pun, ya. Bisa leadership, bisa empathy, bisa adversity, respon. Terserah Anda. You create your own principle. Oke, mantap sekali. Ya, there is no secret. Mantap sekali. Ayo teman-teman kita beri aplaus dengan menunjukkan emoji hatinya kan untuk Pak Pol, sebagai rasa kita merasa ada hal-hal yang baru yang harus kita diskusikan bersama lagi ya. Karena tadi kata-kata Pak Pol ini sangat menggelitik, yaitu kalau kita mau bangkit, mau menjadi sesuatu yang lebih baik, kita harus fokus, harus disiplin, juga tidak pernah give up, dan juga harus hebat dalam pilihannya. Oke, dan tadi Pak Pol juga mengingatkan kita harus create our own, ya kan, create our own principles untuk supaya bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, Pak Pol, ini ada beberapa pertanyaan, saya akan mulai bacakan satu-satu ya Pak Pol. Oke. Pertanyaan pertama dari Desiva. Oke, menurut saya sekarang banyak pedagang kecil atau UMKM yang sudah memiliki bekal ilmu usaha, namun memiliki keterbatasan dari segi keuangan, sehingga kesulitan mengembangkan usahanya. Nah, ini mungkin ada saran yang aplikatif dari Pak Pol. Ya. Mau di satu-satu atau langsung Pak Pol? Oke, satu-satu. Kalau Anda lihat di slide pertama saya, itu kan ada tujuh next growth sector ya. Mulai ya, memang yang jadi topik saya adalah apa? Sales growth. Tapi di situ kan ada juga yang namanya Pak financial growth ya. Coba saya kembali ke Kalau Anda lihat di sini, lihat ya. Ini berdasarkan pengamatan dari Indonesian Council for Small Business ya. So choose your next growth scenario. Ya, you have to grow, you bangkit, melejit. What is your next growth scenario? Kalau saya sales ya, kenapa makanya saya memilih topik ini sales growth. Tapi kan ada yang namanya product growth, ada yang namanya quality growth, ada yang namanya network growth, ada yang namanya market growth, ada yang namanya income growth. Salah satu challenge terbesar dari UMKM juga financial growth. Ya, so Anda harus memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah banyak sekali solusi di masa pandemi ini untuk UMKM. Ya, so find out, ya, agar masalah-masalah finansial ini bisa teratasi. Nah, ini bukan kapasitas saya, bukan otoritas saya. Ya, mungkin Bu Kapri bisa mengundang bagaimana korelasi antara financial growth dengan sales growth. Ya, karena sales juga harus mengerti aspek-aspek keuangan ya, misalnya ROI ya, return on investment. Ya, sales juga harus mengerti bahwa pada saat pelanggan berinvest dalam jumlah yang besar, kadang-kadang pelanggan juga harus tahu return on investment dengan membeli produk Anda itu how long.
berapa lama, dan kembalinya berapa. Ini yang namanya aspek-aspek finansial yang harus dikuasai juga oleh seorang pemasar. Tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. So, kalau Anda ada masalah keuangan, kembali lagi, ya, baca lagi program-program yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan atau mengupayakan financial growth, ya, atau mungkin berkolaborasi, ingat ya, kolaborasi, ya, untuk mungkin memanfaatkan KUR, ya, atau Anda pergi ke PNM, penanaman nasional madani, ya, permodalan nasional madani. Banyak sekali institusi yang siap membantu Anda untuk meningkatkan your financial growth. Ya, sorry, mungkin itu yang jawaban yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Pak Paul. Mudah-mudahan Ibu atau Mbak Desiva ini bisa bisa kalau saya mau bilang bisa puas, nanti takutnya nanti nggak puas ya. Ya, makanya kan ya, Tapi ini Pak, kan tujuh grup yang dikejar berdasarkan pengamatan dari Indonesian Council for Small Business, ya, seperti. Nah, kompetensi saya adalah di sales growth. Betul. Ya, saatnya Ibu Sabri mengundang di lain kesempatan. Monggo. Bagaimana ya product growth, kayak quality, network, market, income, financial growth untuk UMKM. Gitu. Oke, jadi mungkin yang bisa kita sarankan sekarang cari partner yang bisa menginjek keuangannya juga bisa ya, possible-nya ya. Ya, Anda tahu GoTo melemparkan saham kan? Iya, betul. Jadi Anda tahu, Anda kalau baca prospektus, mereka tidak pernah untung, mereka rugi dari tahun ke tahun, malah kerugiannya makin naik. Tapi mereka menjual saham loh. Karena apa? Investor. Iya, betul Beli ya. juga nggak Pak Esa sahamnya? Oke, Pak Paul, pertanyaan kedua dari Karisma. Izin bertanya terkait cerita Jill Collins. Tadi ada Jean Collins. Tadi ada pernyataan bahwa saat pandemik ini yang membedakan hasil yang didapat para pelaku UMKM adalah tindakan apa yang diambil, bukan karena situasi atau lingkungan yang dihadapi. Pertanyaannya adalah, apabila mereka sudah melakukan tindakan atau perilaku yang sama seperti tetap konsisten, percaya diri, melakukan kolaborasi, dan lain-lain, namun hasilnya tetap beda, apakah ada faktor lain yang menyebabkan, Pak? Mohon penjelasan. Ya, makanya kan saya tadi, terima kasih, good question. Ya. Saya suka ter-challenge by a good question. Ya, saya mencoba menjawab. Memang ada 3 perilaku inti hasil temuan dari Jim Collins. Itu bisa menjadi sumber inspirasi kita sebagai seorang pemasar, kayak penjual, kayak atau sebagai entrepreneur. Perilaku inti ini tidak berdiri sendiri. Ya, perilaku ini Anda harus elaborate dengan 10 nilai inti dari human entrepreneurship. Nah, 10 nilai inti dari human entrepreneurship ini Anda harus salurkan melalui cara Anda jualan. Jualan itu kan gabungan antara entrepreneurship dan manajemen. Manajemen penjualan agar Anda profesional, leadership agar Anda benar-benar jadi entrepreneurship. Ya, Anda memiliki jiwa entrepreneurship yang mumpuni, tapi harus juga didukung dengan teknologi dan faktor-faktor human. Jadi perilaku 3 perilaku inti ini menurut saya ini sebagai pembuka aja, ya. Karena semua pemenang ini kan hasil sebenarnya 3 perilaku inti ini analog saya ya. Sebenarnya Jim Collins ini melakukan survei. Kenapa ada perusahaan yang survive di tengah-tengah ketidakpastian? Karena perilaku dari perusahaan itu. Nah, perilaku ini yang saya analog ke perilaku kita sebagai seorang individu. Karena apa? Perusahaan juga dibangun dengan apa? Sekumpulan individu yang punya visi dan misi yang sama. Makanya itu saya analogikan itu. Ya. Nah,
Tapi itu tidak cukup. Ya, Anda juga di dunia sales, di dunia marketing, Anda harus menguasai yang tadi saya sebut, human entrepreneurship, ya, dan bagaimana menggabungkan entrepreneurship dengan selling, didukung dengan teknologi dan faktor humanity. Itu jawaban saya. Ya. Jadi Oke. tidak cukup. Perilaku inti Jim Collins ini sebenarnya kenapa ada perusahaan yang sukses? Makanya saya analogikan ke individu. Karena perusahaan yang melakukan kan individu. Ya. Perusahaan itu bisa sukses ya karena individu-individu yang ada di dalam itu yang saya analogikan. Ya. Tapi itu tidak cukup. Itu cuma membuka wawasan yang bisa memberi motivasi Anda bahwa tindakan Anda itulah yang membuat Anda sukses. Tindakan yang luar biasa. Menjadi luar biasa itu pilihan. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih. Oke, Pak Pol, ini ada lagi yang bertanya, ini dari Pak Esa. Pak Esa yang saya kenal atau dengan Pak Esa yang lainnya? yang dikenal Bapak. Oh, Oke, dengan ada 2 pertanyaan dari Pak Esa. didorong Yang semua pertama, sama Pak Esa ya? dengan perkembangan triple disruption, digital, milenia, dan pandemik, apakah menjual dengan differentiation atau humanity atau empathy bisa dilakukan dengan artificial intelligence atau IA yang sekaligus memberi authentic storytelling? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya, dengan the ultimate brand adalah bukan sekedar produk brand, melainkan value brand. Menurut Bapak, bagaimana menciptakan ekosistem UMKM yang dapat memberi value bagi mereka masing-masing? 2 pertanyaan nih. Oke. AI menurut saya adalah sebagai tool saja. Ya. Teknologi kan. Makanya entrepreneurship dengan selling itu di blend, tapi harus didukung dengan digital tool, digital kompetensi, big data analytics, ya. Nah, big data analytics ini ya algoritma, ya AI itu kalau nggak salah ada yang disebut algoritma. Makanya waktu saya menonton YouTube, misalnya mau saya klik satu lagu, algoritmanya YouTube itu langsung tidak memunculkan satu lagu yang saya sering putar, tapi langsung memunculkan 20 lagu yang paling sering saya putar dalam seminggu yang terakhir. Nah, itu AI, itu algoritma yang dimiliki oleh YouTube yang bisa memuaskan saya. Itu digital tools, ya. Tapi individu yang menjalankan harus punya apa yang disebut digital kompetensi. Secara sederhana yang namanya digital tools itu buat saya adalah apa? Ya seperti apa DNA ya. DNA itu apa? What is your device? Seperti apa network? Ya, nah, seperti itu. Itu aplikasi yang Anda pakai. Jadi device apa yang Anda pakai? Network apa yang Anda manfaatkan? Lalu aplikasi apa yang Anda gunakan sehari-hari? Itu yang namanya digital tools. Tapi sebagai sales Anda juga harus menguasai yang namanya digital competencies. Apa digital kompetensi itu? Anda bisa menjual secara fisikal, tatap muka. Anda juga punya kompetensi untuk menjual secara virtual, tanpa hadir secara fisik. Anda bisa memanfaatkan virtual communication, yang seperti saya jelaskan di presentasi yang lalu. Ada komunikasi sinkronus, ada komunikasi asinkronus. Tapi Anda juga bisa punya kompetensi untuk memanfaatkan virtual channel seperti sosial media, WhatsApp, direct messaging, ya, video call. Itu yang namanya digital kompetensi. Nah, digital kompetensi itu harus didukung lagi dengan apa yang data analytics. Bagaimana Anda memberi solusi itu berdasarkan Anda punya data yang Anda analisa untuk melahirkan sebuah solusi yang inovatif. Ya, dengan bantuan orang IT partner Anda. Jadi Anda sekarang harus berpartner dengan apa? Orang-orang IT.
berkolaborasi dengan orang-orang IT. Saya harus berkolaborasi dengan orang-orang. Saya nggak ngerti apa itu AI. Saya nggak ngerti apa itu algoritma. Tapi saya butuhkan itu dalam melakukan analisa terhadap data-data konsumen saya. Yang disebut apa? Big Data Analytics. Bukan saya yang ngerjain, tapi saya harus berkolaborasi dengan orang-orang itu. Itu namanya digital tools, digital competency, dan big data analytics. Ya, itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk AI. Lalu yang kedua adalah apa? Tentang brand, produk brand. Ya, oke. Misalkan begini, kalau yang paling gampang lah, ya, kita kan punya HP ya. Pasti kalau kita beli ke toko yang menjual HP, ya. Nah, toko itu mungkin brandnya namanya Erafone. Oh, saya nyebutin nama ya, tapi nggak apa-apa. Saya juga beli HP saya di Erafone. Nah, kalau Anda sebagai entrepreneur yang bergerak reseller untuk worldwide atau big brand, Erafone itu eksklusif distributor untuk iPhone ya, dan produk-produk apa Android, smartphone yang lain. Nah, kalau Anda bergelut dengan produk dan brand yang berkecimpung di dunia teknologi, ya Anda harus punya ekosistemnya. Ekosistemnya adalah apa? Produsen dari HP yang Anda jual. Ya Anda, itu ekosistem Anda. Anda harus membangun kerjasama yang kreatif maupun inovatif dengan produsen dari HP. Ekosistem yang lain adalah apa? Customer Anda. Ya, Anda juga harus tahu sebagai pemilik produk brand Erafone jual iPhone ya lewat counter iBox, ya Anda juga harus bagaimana Anda membangun relasi dengan customer, karena customer selain produsen handphone, customer adalah bagian dari ekosistem Anda. Anda juga harus ekosistem yang berikutnya adalah apa? Para provider di bidang telekomunikasi, Indosat kayak, Telkomsel kayak, ya Ooredoo kayak, ya Smart kayak, itu semua bagian dari apa? Bagian dari ekosistem Anda. Karena apa? Tanpa dukungan dari ekosistem, Anda tidak mungkin bisa memasarkan atau menjual produk dengan brand yang terkenal sekalipun. Jadi identifikasi dulu ekosistem, ya. Nah, jadi bisa produsen, bisa yang memfasilitasi network, karena pakai HP kalau enggak punya yang memfasilitasi network Anda ya percuma. Punya HP, punya yang jaringan internet service provider, tapi enggak punya customer, ya. Oke. Sama juga bohong. Lalu dengan siapa Anda berpartner? Ya, Erafone Anda mungkin menggunakan partner yang bisa menyediakan konten digital atau kayak konten-konten digital. Ya, Anda berpartner dengan stasiun TV, berpartner dengan VTV misalnya. Karena apa? Salah satu bintang dari layangan putus itu akan mempromot salah satu produk dari brand yang dijual oleh Erafone. Nah, ini semua yang namanya apa? Ekosistem. Without your ecosystem, you cannot marketing or you cannot. Oke. Jawab pertanyaannya Pak Esa. Oke. Terima kasih Pak Pol, kata Pak Esa. Oke Pak Pol, ini waktunya ini udah jam 8.30, tapi kelihatannya masih banyak pertanyaan. Apa satu pertanyaan jadi, lagi? Satu pertanyaan. Masih ada 3 pertanyaan. Ibu, jadi saya, tapi saya mau membacakan semua. Tapi untuk supaya adil, mungkin saya akan meminta teman-teman membukakan video dulu. Jadi kalau teman-teman yang ingin live, mereka bisa live dulu. Dan mereka yang masih mau menunggu pertanyaan dibacakan oleh Pak Pol dan kita berdiskusi sedikit, mungkin Pak Pol bisa meluangkan waktu 15 menit ke depan ya Pak Pol. Siap Pak Pol? Boleh ya, oke. Teman-teman, bagaimana kalau kita nyalakan dulu videonya, kameranya, supaya saya bisa mengabadikan teman-teman yang hadir. Dan sekiranya teman-teman setelah foto sesi ini ada keperluan,
Silahkan undur diri, tidak masalah. Minggu, Bu. Di YouTube PSSDM. Tapi teman-teman yang ingin terus mendengarkan Pak Pol, kita masih ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita jawab. Dan mungkin memerlukan waktu 15 menit ke depan. Silakan Mbak Eka untuk difoto bersama. Baik Ibu, Pak Pol boleh screen-nya di close dulu Pak sebentar. Oh. Iya. Oke, stop share ya. Ya, oke Pak. Iya baik. Ada 3 halaman. Saya akan foto dari halaman pertama dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah buka free, silakan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dan kita mencoba menjawab pertanyaan yang ada di chat semuanya ya. Oke, ini pertanyaan dari Teresia. Sebelum Teresia ini sebetulnya ada yang dari Pak Ari Firmansyah. Pak Ari ini sudah pertama kali sudah masuk ke webinar ini, jadi nanti kita akan dapat memberi hadiah Mbak Eka ke Pak Ari Firmansyah ya. Ada souvenir karena rajin sekali datang ke webinar ini. Oke, Pak Pol, ini pertanyaannya. Oke, ketika membuka usaha atau penjualan pertama kali, kita perlu tester. Lalu jika sudah dikasih tester, dia tidak mau beli. Itu gimana, Pak? Mungkin nggak enak ya. Oke, dan menurut pendapat Bapak, apakah harga teman dalam bentuk quotation, apa harga teman itu? Ketika teman meminta harga teman, kita harus apa ya, Pak? Kita perlu ngasih harga teman ke teman kita. Menurut saya teman sebetulnya teman yang sebetulnya betul teman adalah mereka yang mendukung dan mensupport usaha yang kita lakukan. Mohon penjelasannya. Betul. Oke, Pak Pol, monggo. Pak Ari merasa nih kalau udah jualan. Saya jawab dulu ya. Pertanyaan yang kedua ya, harga ya. Harga untuk teman. Iya. Harga teman. Ya, harga ya. Oke ya, pasti ya. Itu ya, jadi harga itu pasti Anda harus punya strategi ya untuk jual di harga berapa. Tapi yang paling penting adalah Anda bisa tetap create profit dengan harga berapapun. Ya karena apa? Ujung-ujungnya para entrepreneur, pemasar atau penjual adalah apa? Ya. Bottom line-nya adalah apa? Create profit. Nah, profit adalah apa? Rumus gampang, revenue minus cost. Ya. Nah, sales revenue hasil jualan Anda dipotong oleh cost-cost yang harus Anda keluarkan pada saat Anda menjual produk Anda. Ya, jadi tergantung profit margin berapa persen yang Anda inginkan. Apakah ada harga spesial untuk teman? Tapi ya harus ada take and give ya. Kalau Anda give harga spesial buat teman, what you can take from this friend? Apakah dia akan mempromosikan produk Anda? Apakah dia akan mengeluarkan testimonial? Apalagi kalau ini penjualan perdana. Anda perlu sukarelawan, bukan kelinci percobaan ya. Orang Indonesia nggak mau jadi kelinci percobaan. Ya Anda harus punya pembeli-pembeli yang mencoba menggunakan produk Anda untuk pertama kali. Kasih harga teman, ya take and give. Win-win solution-nya adalah apa? Mereka harus menjadi tim sales Anda. Ya, mereka harus bagian dari sales force Anda untuk memperkenalkan produk Anda. Mereka harus memberikan testimoni, mereka harus memberikan referensi, mereka harus merekomendasi. Itulah sahabat yang punya nilai tambah buat usaha Anda. Ya, jadi teman-teman, tapi teman harus dinaikkan jadi sahabat. Karena apa? Sahabat itu punya nilai tambah. Nilai tambah adalah apa? Dia akan mempromosikan produk Anda. Apalagi Anda baru, ini produk pertama yang Anda jual. Anda pasti butuh, ya, quote unquote relawan-relawan. Ya, Anda manfaatkan komunitas Anda. Ya, di situ sebelum Anda luncurkan produk, mungkin Anda harus bikin konten. Ya, lewat media sosial yang pas sesuai dengan audiens yang Anda tuju.
Ya, kalau top level ya pasti LinkedIn. Kalau mini manager muda, perusahaan startup, bisnisnya kuliner, yang baru buka cafe di daerah Bintaro, yang Anda lihat lokasinya kok rodok sepi ya trafficnya, ya mungkin Anda harus cari content creator, Anda harus cari influencer yang bisa mempromosikan produk Anda melalui media sosial, karena media sosial itu kan pasti jangkauannya lebih luas ketimbang harus melakukan Oke. muka. Oke, Pak Pol, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Bu Teresia. Jika para UMKM mencoba untuk cara yang lain, salah satunya di kemajuan teknologi saat ini yang sangat berkembang, bagaimana caranya bagi pengusaha dalam mencoba cara baru untuk mengembangkan usahanya, terlebih pengusaha yang sudah berumur yang sulit memahami teknologi? Ya, maksudnya gimana nih kalau kita punya pemahaman teknologi kita kurang, tapi kita juga harus bersaing. Itu mungkin ada trik-triknya, Pak Pol. Oke, makanya pentingnya kolaborasi ya. Misalkan saya generasi baby boomer, ya, saya buka usaha kuliner. Ya, ingat 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Bayangin, 30% dari penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Artinya mereka itu pangsa yang besar. Ya, ya kita kan pasti jualan ke di mana populasi yang akan beli produk kita itu banyak, ya berlimpah. Mungkin generasi milenial. Tapi saya generasi baby boomer. Ya saya harus berkolaborasi, berpartner dengan generasi milenial yang bisa menyampaikan pesan-pesan lewat konten melalui media sosial. Generasi baby boomer itu kan jarang main media sosial. Baru-baru ini aja main Facebook. Baru-baru ini aja main Instagram. Baru-baru ini aja main Twitter. Baru-baru ini, apalagi TikTok. Belum lagi LinkedIn. Nah, jadi kita harus berpartner, Kolaborasi ya. berkolaborasi dan cara-cara yang baru. Jadi tergantung kan seperti yang tadi saya bilang, ya produk Anda harus berbeda. Berbeda di mana? Berbeda di apa yang Anda tawarkan. Berbeda di mana? Dari cara Anda menawarkan. Berbeda di mana? Teknologi yang Anda miliki. Berbeda di mana? Kapabilitas yang Anda miliki. Berbeda di mana? Fasilitas yang Anda miliki. Itu semua bisa membuat diferensiasi. Tapi sekarang diferensiasi dari produk makin lama makin tipis. Makanya what makes you different adalah your expertise as a entrepreneur. That makes you different. Saya ulangi lagi, humanity di tengah-tengah persaingan yang digitalisasi, transformation, human factor tetap memegang peran penting. Oke, thank you Pak Pol. Ini kita punya waktu 3 menit terakhir dari Pak Jalu. Mohon pencerahannya, belakangnya muncul model bisnis metaverse. Oke, bagaimana pola kerjanya dan bagaimana dampak terhadap kemajuan UMKM? Ini akan menjadi pertanyaan penutup pada malam hari ini, Pak Pol. Silakan. Saya belum berani menjawab secara spesifik karena saya juga masih mempelajari apa yang disebut metaverse. Ya, menurut saya metaverse itu kan dunia yang berbeda ya. Alatnya adalah mulai apa? Yang AR atau VR itu ya. Ya, Anda nggak bisa masuk ke dunia metaverse kalau Anda nggak punya alat yang bisa menghubungkan antara realita yang Anda lihat melalui mata dengan realita yang Anda lihat melalui alat bantu pada saat Anda masuk ke dunia yang sama sekali berbeda yang namanya apa? Metaverse, ya. Tapi sekali lagi, itu semua adalah soal pilihan. Apakah Anda tetap akan bermain dengan dunia reality seperti sekarang ini, atau Anda akan masuk ke dunia apa? Metaverse? Ada yang bilang multiverse, ya. Itu soal pilihan. Tapi apapun yang Anda pilih, be sure Anda punya kompetensi, Anda punya kapabilitasnya, Anda punya disiplin ilmunya, Anda punya komitmennya, Anda lakukan secara konsisten terhadap dunia yang baru itu. Ya, saya masih mempelajari ya bagaimana marketing into metaverse,
bagaimana selling into metaverse. Boro-boro metaverse, yang reality aja kita masih jomplang nggak karu-karuan, ya, mau masuk ke dunia metaverse, ya. Oh, it's your choice. Anda bisa saja masuk ke dunia metaverse, ya. Tapi ya balik lagi kemana fokus Anda. Nah, seluruh presentasi saya ini adalah dunia yang nyata, bukan metaverse. Mungkin nanti setelah saya pelajari, ya, saya tanya orang-orang yang berpengalaman, ya, nanti Pak Hermawan kan buku yang terakhir kan Marketing 5.0, ya, bahwa human itu tetap faktor yang paling penting di digitalisasi. Nah, 2 tahun lagi Pak Hermawan bilang akan mengeluarkan buku yang namanya Marketing 6.0. Apa itu isinya? Marketing in Metaverse. Ya, itu baru akan di-launching tahun 2025. Ya, so sorry, saya tidak tahu persis apa itu Metaverse. Ya, tapi saya bisa mencoba dengan alat yang namanya apa? Virtual reality, augmented reality. Ya, teman saya punya alatnya dan saya menggunakan alat itu dengan aplikasi tertentu. Saya bisa mengunjungi Museum Louvre di Paris seolah-olah saya berada di dalam museum itu. Mungkin itu yang namanya metaverse. Teman saya bisa pergi ke Gunung Machu Picchu, ya, itu apa, ada semacam apa peninggalan di puncak gunung itu. Dia menggunakan virtual reality atau augmented reality masuk ke dunia itu seolah-olah dia sedang berada di situ. Nah, sekarang gimana Anda menawarkan produk, cara Anda menawarkan produk, cara Anda jualan di dunia seperti itu dengan menggunakan digital, VR, ke AR, itu semua masih tanda tanya besar. Saya pun masih mempelajari. Nah, keseluruhan sharing saya ini adalah untuk dunia yang real, ya, yang universal bagi seorang pemasar, penjual, atau seorang entrepreneur. Oke, sama-sama kita belajar tentang apa yang disebut metaverse. Katanya, kenapa dari Facebook jadi metaverse? Kan Facebook punya masalah nih katanya. Makanya biar Mark Zuckerberg lepas dari masalah, dia bikin metaverse. Tapi orang juga masih tanda tanya besar. Masih belum ya. Oke, jadi ini kita masuk ke universal kita saja lah. Oke, nilai-nilai universal kita sebagai seorang pemasar, sebagai seorang penjual, nilai-nilai universal kita sebagai seorang entrepreneur lewat sharing yang saya baru lakukan. Oke, jadi saatnya ini adalah saatnya kita terus harus mau belajar ya, dipaksa harus terus mau belajar. Oke, Pak Paul, tidak terasa ini kalau terus-terusan ini ternyata habis waktu nanti jam 9 pagi besok. Bisa sampai besok pagi. Teman-teman, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir dalam acara webinar ini. Pak Jalu, pertanyaannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan webinar tentang metaverse. Dan Pak Paul, mungkin sebagai penutup ada kata-kata terakhir, silahkan. Oke. Kalau saya sih 3 kata yang saya selalu pakai sebagai seorang sales, ya. Be more, do more, to sell more. Itu aja sih. Oke. Be more, do more, to sell more. Ya. Oke teman-teman, itulah akhir dari acara kita pada malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapri Anjaya, undur diri. Bye. Selamat. Thank you Pak Paul. Thank you teman-teman ITL Trisakti. Terima kasih Pak Esa. Di lain kesempatan yang lebih berbahagia lagi. Saya terima pamit kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terus Pak Paul. Terima kasih Pak Paul dan Terima kasih Pak Kapri. Ya, terima kasih. Hai Karisma dan teman-teman.